Oke, kita mulai ya. Halo semuanya, makasih udah join. Jadi malam ini kita bahas bareng nih hasil analisis dari laporan yang udah kita susun tentang krisis BBM akhir November kemarin. Nah, kita nih tahu kelangkaan itu bukan cuma soal pasokan, tapi juga layanan, perilaku konsumen, teknologi, dan cara Pertamina tuh nge-handle komunikasi. Nah, di diskusi kali ini tiap orang bakal ngebawa teori dari hasil analisis yang ada di laporan. Jadi tujuannya itu bukan cari siapa yang paling benar, tapi lihat strategi mana yang paling relevan dan paling cepat buat nyelesain krisis kayak kemarin. Nah, mungkin langsung aja kita mulai dari Nisa dulu ya. Nah, jadi gini guys, krisis kemarin itu kan kegagalan besar dalam SDL kan ya. SDL mengajarkan kita bahwa BBM itu sebagai pengalaman layanan, bukan hanya sekedar produk, yang kuncinya ada di akses, info, dan empati. Nah, apa sih yang terjadi? Gagal total di CO creation of value. Kita, konsumen nih khususnya, harusnya jadi partner solusi, tetapi malah dibiarkan antri dalam ketidakpastian. Pertamina cuma bilang jangan panik, tanpa kasih tools ataupun sistem yang melibatkan kita. Harusnya mereka tuh memberikan kita prioritas nih, distribusinya jelas atau enggak, ataupun bikin jalur khusus atau sistem kartu digital buat ambulans atau truk logistik, untuk menunjukkan bahwa mereka peduli pada nilai guna BBM, bukan malah membiarkan orang-orang menimbun BBM tersebut. Nah, dan yang paling fatal nih, yaitu transparansi. Informasi real time tentang SPBU yang terisi itu jauh lebih berharga daripada BBM-nya sendiri saat krisis. Dengan SDL, kita harusnya ubah BBM jadi solusi mobilitas yang adil dan terinformasi. Kita wajib balikin value CO creation itu dengan info yang valid dan mudah diakses. Kalau menurut aku gini nih, walaupun aku nggak paham banget ya soal pentingnya layanan, tapi menurut aku semuanya itu percuma kalau kondisi masyarakatnya masih panik. Yang harus diberesin terlebih dahulu itu panik buyingnya, karena justru itu yang bikin kasus BBM ini makin parah. Nah, kita udah bahas di laporan dan jelas banget kalau panik buying itu bukan karena masyarakat nggak rasional. Ini reaksi alami karena mereka ngerasa bakal kehabisan dan nggak ada informasi yang bikin mereka tenang. Ada dua hal penting yang harus kita beresin dulu kalau mau kondisinya stabil lagi. Yang pertama, hilangkan rasa kelangkaannya terlebih dahulu. Di analisis kita, Vercheckfed scarcity itu faktor terbesar kenapa orang langsung pengen ngisi penuh bahkan kalau tangki mereka masih setengah. Jadi Pertamina harus bikin kampanye yang benar-benar menyentuh psikologinya. Kayak ngasih pesan kalau stok bakal dibagi adil, bukan cuma stok aman kok yang kedengarannya normatif banget. Yang kedua itu beresin ketidakpastiannya. Begitu orang ngerasa nggak tahu kapan stok datang, mereka otomatis bakal beli lebih banyak. Dan jujur, aku sedikit kecewa tentang respon Pertamina di awal itu terlalu lambat dan terlalu formal. Masyarakat butuh kepastian yang jelas seperti yang udah kita bandingkan sama BPUK dan Total Energies, yang dimana mereka langsung ngasih rencana pemulihan yang detail dalam 24 jam pertama. Jadi menurut aku kuncinya itu tenangkan kepala masyarakat terlebih dahulu. Kalau orang udah merasa aman, semua strategi lain mulai dari distribusi sampai teknologi baru bisa dijalankan dengan efektif. Aku cukup setuju sih sama Rio kalau psikologi itu penting. Tapi nih ya, cobalah gimana nih caranya kita mau hancurin kepanikan tanpa bukti nyata. Sementara bukti nyata di era sekarang itu cuma satu, yaitu data real time. Teori aku nih, marketing 4.0 sama 5.0 ini yang paling pas. Soalnya masalah kita tuh tentang keterlambatan sama kurangnya transparansi informasi dari Pertamina itu sendiri.
Di analisis kita udah jelas banget nih, di era M4.0 konsumen itu terhubung ke informasi dan juga punya power. Jadi kalau Pertamina nggak kasih info resmi, konsumen itu bakal cari info sendiri di media sosial. Dan ini yang bikin panic buying sama narasi negatif yang makin menjadi. Di laporan kita juga udah dibilang kalau krisis ini itu kelemahannya ada di fundamental dalam integrasi teknologi sama sistem informasi dari Pertamina itu sendiri. Lalu, solusi teknologinya apa? Pertama, dashboard digital stock real time. Ini itu rekomendasi jangka pendek utama kita. Pertamina itu harus segera bikin sistem di aplikasi My Pertamina atau website yang nampilin status SPBU. Bisa dengan warna hijau, kuning, atau merah secara live. Nah, ini tuh bakal ngurangin information asymmetry yang bikin spekulasi. Ini juga bakal ngurai kemacetan karena orang-orang itu nggak perlu lagi nebak-nebak mana Pertamina yang sepi, mana lagi yang rame gitu. Nah, terus yang kedua, sistem peringatan dini bertenaga AI. Ini tuh untuk jangka panjang. Pertamina itu harus bangun AI Powered Early Warning System yang integrasiin data cuaca, logistik, sama demand forecasting. Nah, ini tuh solusi marketing 5.0. Kita bisa belajar dari Petronas nih. Mereka udah punya early warning system terintegrasi yang memungkinkan preemptive communication. Nah, kita harus gerak dari reaktif menjadi prediktif. Nah, semua ide keren tentang layanan tersebut atau SDL sama psikologi itu nggak bakal bisa diterapin dengan efektif tanpa platform digital yang transparan dan juga real time. Teknologi itu sangat enable utama buat menang di krisis era digital kayak saat ini. Benar, teknologi itu emang penting. Tapi jangan lupa gitu, krisis kemarin tuh bukan cuma soal data atau antrian panjang. Yang paling kena imbas sebenarnya itu kepercayaan masyarakat ke Pertamina. Brand Pertamina tuh turun karena orang kerasa mereka lambat gitu. Nah, disinilah holistic marketingnya masuk. Jadi ini pendekatan yang ngelihat semuanya tuh secara menyeluruh, bukan cuma distribusi atau psikologi konsumen doang. Jadi ada 4 hal penting harus dilakukan oleh Pertamina gitu. Jadi pertama tuh samain gitu komunikasi internalnya. Kayak semua pegawainya itu harus punya info yang jelas dan konsisten. Kemudian lakuin aksi nyatanya, misalnya bantu BBM untuk ambulans atau tim SAR, biar citranya itu membaik. Kemudian komunikasinya yang jujur dan terbuka. Jadi jangan defensif, masyarakat juga butuh kepastian gitu kan. Terus terakhir itu ada perkuat hubungan dengan publik. Jadi biar kepercayaan yang hilang bisa kembali gitu. Jadi intinya tuh holistic marketing itu bantu balikin citra dan memperbaiki brand equity Pertamina yang sempat jatuh. Oke, semuanya tadi udah keren-keren banget nih. Dari tadi kita udah bahas bahwa krisis BBM ini bukan cuma masalah gitu di satu sisi aja. Logistiknya kacau, komunikasinya kurang, konsumennya panik, dan reputasi Pertamina pun juga kena gitu kan. Nah, tapi sekarang kan, kalian bayangin kalau Pertamina tuh cuma bisa milih 2 strategi utama aja gitu buat nyelesain krisisnya. Jadi menurut kalian tuh kayak mana tuh kombinasi mana tuh yang paling cepat dan paling efektif? Aku sih kekeh ya pada pilihan kombinasi SDL sama marketing 4.0 ataupun 5.0. Karena ini tuh perpaduan yang sempurna gitu. SDL memberikan filosofi dasar untuk selalu fokus pada value dan transparansi layanan. Nah, M4.0 ataupun 5.0 itu yang kasih alat canggihnya. Dengan dashboard real-time yang dimungkinkan oleh teknologi ini, kita bisa mewujudkan transparansi itu secara nyata. Kita bisa mengatasi masalah logistik yang ruwet dan masalah informasi yang sering telat sekaligus. Karena semua pihak tuh, bahkan termasuk pelanggan sendiri, bisa melihat prosesnya secara langsung. Ini yang membuat pelayanan kita jadi jujur, efisien, dan otomatis meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau kombinasi yang paling efektif itu menurut aku seperti yang udah aku jelaskan dan dijelaskan oleh Nida juga, yaitu consumer behavior sama holistic marketing. Consumer behavior penting banget nih karena inti masalahnya itu ada di kepanikan masyarakat.
Kalau kita bisa mengatasi kepanikan masyarakat atau panik buying itu dan bikin orang merasa lebih tenang, krisisnya bakal jauh lebih cepat mereda. Nah, untuk pesan itu bisa sampai dengan jelas, konsisten dan dipercaya oleh masyarakat, kita juga butuh yang namanya holistic marketing. Lewat pendekatan ini, semua lini Pertamina mulai dari petugas SPBU sampai manajemen atas punya komunikasi yang sama, yang lebih empatik dan lebih terbuka. Hasilnya, masyarakat bukan cuma tenang nih, tapi juga bisa balik percaya lagi sama Pertamina. Gitu kalau menurut aku. Kalau dari aku sendiri sih, pilih marketing 4.0 atau 5.0 sama consumer behavior. Kenapa? Karena kita itu harus pakai teknologi real time buat buktiin bahwa stok BBM itu aman kepada para customer. Dan fakta itu otomatis bakal hancurin uncertainty aversion atau consumer behavior yang nyebabin panik. Dan menurutku ini aksi yang paling cepat dan terukur lah untuk mengatasi masalah saat ini. Gitu sih menurut aku. Nah, itu kan menurut kalian gitu kan. Kalau menurut aku nih ya, aku pilih yang holistic marketing plus brand equity-nya. Kenapa? Karena kalau kepercayaannya rusak pasti semua strategi lainnya juga jadi kurang ngaruh gitu. Mungkin diskusi kita sampai sini aja kali ya kan. Oke, baik teman-teman, itu dia hasil diskusi malam ini. Kita tadi udah ngelihat krisis BBM ini dari berbagai sudut layanan, perilaku konsumen, teknologi, sampai citranya. Gimana gitu kan. Intinya tuh gak ada solusi tunggal gitu. Jadi Pertamina tuh butuh langkah yang cepat, transparan, dan empatik gitu. Biar kepercayaan masyarakat kan bisa pulih gitu. Oke, makasih buat semua yang udah nyimak sampai ke akhir gitu kan. Semoga diskusi ini bikin laporan kita tuh makin hidup dan mudah dipahamin gitu. Mungkin sampai situ aja, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.